أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا مولانا الشيخ القاضي الجيلاني الشيخ داود النقشبندي الشيخ الحسن الشاذلي والشيخ علي بن أبي بكر السقاف وجميع مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عطية الله الإسكندري الشيخ محمد علوي المالكي الشيخ ابن الزبير لاهور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gimana? Halaman 7 kok cepet. Baqiya ba'dul arba'ina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Kita kemarin membahas tentang maksiat ya. Jadi maksiat itu mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi fisik, bukan hanya mempengaruhi hati, tapi fisik juga pengaruh. Maka ada orang sakit itu belum tentu penyebabnya sakit fisik, belum tentu penyebabnya itu cuma sampean sakit kepala. Belum tentu sampean sakit kepala ini penyebabnya darah tinggi seumpama. Belum tentu. Bisa jadi penyebabnya tidak punya uang. Enggak, maksudnya gini. Bisa jadi sampean sakit itu bukan karena penyebabnya bukan yang ABC, tapi mungkin dulu sampean pernah membentak orang tua. Dulu sampean pernah melawan sama orang tua. Dulu sampean pernah macam-macam. Jadi sakit sampean itu penyebabnya bukan bukan yang fisik ya. Maksudnya bukan karena karena sampean habis sering makan durian terus darah tinggi, sering makan sate terus stroke seumpama. Jadi belum tentu stroke Anda itu penyebabnya karena sampean makan durian atau makan kambing. Tapi bisa jadi penyakit itu penyebabnya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Maka sakit Anda itu dalam rangka menebus atau menggugurkan dosa. Maka sebenarnya orang sakit itu ya alhamdulillah. Sedikit-sedikit kalau orang mukmin itu sakit, dosanya sedikit-sedikit diambil. Maka pengaruh dosa pada hati sama. Yang dimaksud apa? Bukan kok hati yang sepotong, enggak. Bukan itu, bukan hati yang berbentuk fisik, bukan hati yang ada di dada sebelah kiri. Tapi yang dimaksud hati adalah bagian yang dengan itu Anda bisa mencintai dan membenci. Nah, yang dimaksud hati itu bukan kok hati fisiknya, ketika sampai dibedah terus diambil hatinya, bukan fisiknya, tapi yang dimaksud hati itu dengan hati itu Anda bisa membenci, bisa mencinta. Itu hati. Maka ketika sampean melakukan maksiat, maka hati sampean akan ada satu titik noda. Tuk, sampean maksiat lagi, titik lagi, sampean maksiat lagi. Sampai kalau sampean maksiat terus hati itu akan hitam. Maka ketika hati itu hitam, maka cinta sudah nggak ada lagi. Nah, maka solusinya gimana Gus? Maka kalau ketika sampean pagi maksiat, siang istighfar. Siang maksiat, sore istighfar. Sore maksiat, maghrib istighfar. Maghrib istighfar, isya istighfar. Maka ketika sampai dosa-dosa kecil ya, itu dengan wudhu dan istighfar hilang.
Jadi awalnya hati itu bening, awalnya bersih, maka hati itu menjadi keruh sebab maksiat. Nah, hati yang bersih itu gimana? Hati yang penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti hatinya bersih. Maka dampak atau efek samping maksiat itu bukan hanya sampai yang dapat dosa, bukan hanya di hati tambah hitam, enggak, fisik juga sama. Pangkat juga sama. Maksudnya gimana, Gus? Yang awalnya sampean itu dijuluki orang yang rajin sholat, ketika sampean maksiat jatuh. Dulu sampean terkenal jadi pejabat, jadi bupati, ketika sampean korupsi jatuh. Itu bukti bahwa maksiat bisa menjatuhkan jabatan. Jadi maksiat itu bukan hanya efeknya, bukan hanya sampai dosa doang, enggak. Hati, fisik, jabatan, panggilan. Ayo seumpama ada orang sering ke masjid, panggilannya pasti primus, pria musola. Tapi kalau tiap malam dia di gardu atau di saung isinya mabuk terus, pasti julukannya enggak bukan primus, pasti julukannya yang lain. Itu bukti bahwa maksiat bisa menjadi nama atau julukan. Banyak kalau di Betawi itu ada mat peken, ada mat, itu mat semua, tapi julukannya beda. Di tempat saya ada namanya mat solar, itu karena jualan solar. Maka ketika sampean itu mabuk terus, itu pasti sebutannya enggak jauh dari situ. Ya, sebutannya enggak sih. Maka bukti bahwa maksiat itu berdampak fisik, ya. Kalau saya bisa ulangi lagi. Bisa jadi sakit Anda itu penyebabnya adalah maksiat yang Anda lakukan dulu. Apa Gus? Ya enggak tahu saya, sampai yang melakukan kok. Nah, itu ya. Wabagia itu ya. Wabagia lan wis dingin sapa ba'dul arba'ina, sebagian ba'duhum arba'ina sanatan la yakhdhurul jama'ata. Ada seorang ulama 40 tahun tidak pernah sholat jamaah di masjid. 40 tahun. 5 yasummu min natnil qulubil ghafilin. Kenapa? Karena dia ketika mau menuju masjid itu melewati rumah-rumah orang yang lupa, hatinya lupa kepada Allah. Jadi baunya enggak enak. Baunya orang yang hatinya lupa kepada Allah itu lebih menyengat dibanding nanah. Busuk, bau busuknya. Maka sampai ada ulama yang tidak mau sholat jamaah di masjid karena ketika dia menuju masjid melewati rumah-rumah yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu. Karena dia setiap dia lewat baunya enggak enak, enggak kuat ngempet, enggak kuat nahan, muntah. Maka selama 40 tahun enggak pernah sholat jamaah di masjid. Maka sampean enggak usah kaget kalau ada orang bau ini, enggak. Maka kita itu harus sering ngerasa bahwa kita ini memang salah, kita ini memang perlu intro. Ini gitu, enggak usah dihina orang, biasa saja. Enggak usah emosi, biasa saja. Gini, kadang kita itu ego ya, egonya menghina saya. Enggak, udah memang kita ini sama-sama jelek. Sampai menghina saya, pasti yang menghina lebih jelek. Nah, cuman kadang kita dihina itu emosi biasa aja, gitu loh ya. Maka hati-hati orang yang lupa kepada Allah baunya sangat menyengat, ya. Baunya sangat busuk.
Fama a'rafaka bima solihid dunya wa ma ajhalaka bima solihil akhir. Anda itu kalau urusan dunia cepat. Kita ini kalau disuruh milih urusan dunia cepat, pinter. Muhyiddin tak tanya, Bin, kamu tak kasih sepatu merek Hermes apa merek ATT? Pasti milih Hermes pasti. Kamu tak kasih mobil Avanza apa Fortuner? Pasti milih Fortuner. Kalau untuk urusan dunia cepat ya, cerdas kalau ini sih. Suruh milih mana kira-kira Pok Atik sama Luna Maya, pasti milih Luna Maya. Muhyiddin ya, cepat kalau untuk urusan itu. Jadi cerdas kalau untuk urusan yang seperti itu cerdas. Wa ma ajhalaka bima solihil akhirah, tetapi Anda bodoh dalam urusan akhir. Kita ini semua kalau disuruh milih pasti cepat. Milih mana Gus? Milih ini. Ya saya milih ini. Milih yang kalau untuk urusan dunia cepat kita. Tapi kalau untuk urusan akhirat nggak tahu kita ini bodoh atau pura-pura bodoh atau memang ndablek. Nggak tahu gitu. Jadi kita itu memang ya faktanya kita begitu ya, kita akui ya gitu loh. Faktanya kita semua itu begitu ya, saya mengakui. Maka jangan kita itu jangan suka enggak, saya enggak begitu, enggak, udah akui saja gitu. Misal dunia indaka kaman kharaja ila dhai'ati wajtahada fa khazanal aqwata. Perumpamaan dunia itu seperti orang yang keluar dari pekarangan, wajtahada, dan dia istihad ya. Fa khazana, mongko nyimpen. Dia dunia itu diibaratkan seperti Anda keluar dari pekarangan, dari rumah ya. Setelah keluar dari rumah, Anda istihad. Istihad itu berusaha untuk mencari sesuatu, makanan lah, minuman lah, duit, macam-macam. Fa ke dalam ruh, menyimpannya untuk apa? Untuk kekuatan. Untuk sampean semua keluar dapat singkong, dapat ini, pulang. Besok keluar lagi dapat beras, pulang. Besok keluar terus. Faqad ataita bima ya'udu nafa'u alaihi fil waqti. Padahal itu saya mau nanya begini, sampean hidup besok milih mana? Sekarang sampai nggak punya apa-apa, dikasih beras sama dikasih Alphard, milih mana? Kalau Pak boleh sampai menyimpan itu boleh, nggak apa-apa, tapi niatnya harus ditata. Sampai kerja nyari duit ini untuk persiapan, boleh nggak apa, tapi niatnya harus ditata. Makanya kadang milih mana nasi sama Alphard. Kalau Pak Basuki pasti milih Alphard, nanti dijual beli nasi. Jadi kita itu diibaratkan, dunia itu diibaratkan seperti pekarangan, kita keluar mencari sesuatu, kita bawa pulang. Besok keluar lagi mencari. Padahal sebenarnya ketika sampai keluar membawa sesuatu itu sudah cukup. Bekal untuk hidup besok itu sudah cukup. Tapi kadang kita itu nggak yakin, kita itu kadang nggak yakin, atau kita ingin hidup selamanya, maka mencari bekal sebanyak. Padahal ini Gus, ini untuk sebulan, padahal 2 hari sudah mati. Nah, yang sebulan yang makan siapa, pertanyaannya kan gitu. Maka boleh sampai menyimpan, kerja dapat uang simpan, boleh, tapi niatnya harus ditata. Niat Anda kerja itu bukan hanya sekedar nyari uang. Kalau hanya sekedar nyari uang semua sama. Maka saya sering katakan, sampean kerja yang pertama kayak Muhyiddin ini,
kerja, yang pertama tujuannya nyari uang. Ya, terus Muhyiddin ngomong bosnya, bos, saya di sini niatnya bukan niat nyari duit loh, malah dipecat dia kalau sama begitu. Jadi gini, yang membedakan niat antara niat nyari uang dan tidak, itu bukan di nominal gajinya, tapi di berkahnya. Karena dia niat nyari uang, gajinya sama 10 juta sama, tapi bukan itu yang membedakan, tapi nilai berkahnya. Yang niat gangguannya ada, maka coba praktek niatnya ditata. Ini kalau nggak praktek ya nggak tahu. Gus sama, Gus saya kerja kok nggak niatnya. Iya, semua kerja itu nyari duit, tapi niatnya ditata. Anda niat nyari duit sama enggak, sama-sama kerja kok. Sama-sama kerja. Nah, maka niatnya harus ditata. Yang membedakan adalah berkah. Wa anta khazanta hayati syahwati wa qariba maksiati fa halakta. Anda itu diibaratkan Anda menyimpan hayat ular ya, menyimpan ular kesenangan syahwat wa qariba al maksiati, dan Anda dianggap bodoh kok dipelihara. Ya udahlah, bodohnya jangan teruskan. Manusia itu menyimpan bahan makanan untuk persiapan di waktu butuhnya, ya apa enggak? Sampean menyimpan sesuatu tuh tujuannya ketika butuh apa ketika nggak butuh? Ketika butuh. Jadi manusia itu menyimpan makanan untuk persiapan di waktu butuhnya. Sedangkan Anda menyimpan perkara yang menjadikan bahaya di dirimu, yaitu maksiat. Sampean kalau menyimpan makanan tujuannya makanan. Kenapa kok Anda menyimpan makanan? Saya menyimpannya karena nanti butuh. Saya membutuhkan. Berarti kalau tidak membutuhkan tidak menyimpan. Sedangkan kita ini menyimpan perkara yang menjadikan bahayanya dirimu. Harta kita itu bom waktu, Pak. Mungkin sekarang nggak masalah ya. Ketika sampai tidak ada, bom waktu. Gus, anak saya baik-baik. Iya, nggak tahu. Sampai yang itu, anak saya nggak kena cucu, Pak. Itu bom waktu. Maka ketika sampean kaya itu segera dialokasikan harta itu. Maksudnya itu segera tasarufnya, alokasinya itu harus jelas. Itu jadi perkara, itu pasti jadi perkara. Dunia itu ya begitu. Jadi bom waktu ya, akan terus jadi bom. Maka hal ro'aita mana? Wa anta tahzanu ma yadruka wa hal ro'aita man ya'ti bi hayatin fayurabbiha fi dari faha anta taf'alu dzalika. Di intinya begini, fahal ra'aita, bagaimana ra'aita, pendapatmu ya, bagaimana pendapatmu ada orang membawa ular dan dipelihara di dalam rumah dan diketahui kamu itu yang mengerjakan seperti itu. Sampeyan punya ular, sampeyan memelihara ular di rumah. Pertanyaannya, masa sekalipun nggak pernah dipatok? Nggak mungkin. Ya mungkin kalau ularnya satu, nggak mungkin. Ya, tapi kalau banyak, minimal satu kali itu kita pernah dipatok. Siapapun itu, mau dia pawang ular mau enggak, itu pasti pernah dipatok. Nah, dunia itu ibaratnya begitu. Mungkin ini selamat, besok nggak tahu. Mungkin kita selamat, anak kita belum tentu. Anak kita selamat, cucunya belum tentu. Lah itu dunia. Maka terus gimana Gus, nggak bisa kaya? Bisa. Kita itu harus kaya.
tapi penggunaan dan niatnya harus benar. Jadi niatnya bukan sekedar mencari duit. Kan tadi saya bilang tadi, sampean niat cari duit, ya dapat duit. Duit itu lucu, Pak. Duit itu lucu. Warnanya ada, bentuknya ada, alamatnya jelas, Pak. Duit itu alamatnya jelas, Pak Sugi. Bank BNI, Bank BRI itu jelas itu. Sampai yang datang pasti ketemu duit, enggak mungkin enggak. Tapi orang nyari loh, enggak ketemu-ketemu, Pak. Loh iya Pak, enggak. Alamatnya jelas loh ini. Nah, sedangkan ada orang yang enggak jelas, orang ini baik apa jelek, itu tapi kita tahu, Pak. Kalau suka ngomongin orang ini enggak jelas, padahal enggak tahu dia. Yang duit ini jelas, alamatnya ada, stempelnya ada, tahu semua, dicari nggak ketemu-ketemu. Yang alamatnya jelas, tapi kita itu jeleknya orang, walaupun kita nggak tahu, kayak tahu. Oh, nah begitu kok, ya. Duit itu kan alamatnya jelas. Wa adharru ma yukhafu 'alaika mukharraqatud dunubi. Ini bab tentang jangan suka menyepelekan dosa kecil. Jangan suka menyepelekan dosa kecil. Wah, enggak apa-apa lah kecil. Wa adharru ma yukhafu, kang luweh melarati ma perkara yukhafu kang diwedeni. Alaika ing atase sira mukharraqatud dunubi, apa ngremehno pira-pira dosa. Perkara yang paling dikhawatirkan bahayanya bagimu yaitu menyepelekan dosa-dosa kecil. Kita itu suka meremehkan dosa kecil. Li'annal kaba'ira, karena dosa-dosa besar rubama ta'dham taha fatubta minha wastaqarta as-saghaira. Karena dosa besar kau anggap besar, lalu kau cepat-cepat bertobat. Seandainya sampean melakukan dosa besar, karena Anda sadar itu dosa besar, Anda cepat-cepat bertobat. Tapi ketika Anda melakukan dosa kecil, sampean tidak bertobat. Kenapa? Karena Anda sadar bahwa itu dosa besar, maka sampean segera bertobat. Falam tatub minha wastahqarta as-saghaira falam tatub minha. Sedangkan kau menganggap remeh dosa-dosa yang kecil sehingga kau tidak mau